semuanya, kembali lagi di channel YouTube Rafikom. Di sini saya mau memberi ulasan. Sebelumnya itu saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bayan Menalu. Tempat tinggal saya di Cinta Damai. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Putat, yaitu di Pasar 9. Di video kali ini saya mau memberitahu atau memberi ulasan tentang aplikasi-aplikasi yang saya gunakan untuk membuat toko online atau membuat website. Di sini saya membuat website di sini saya menggunakan 6 aplikasi website. Yang pertama itu Wix, baru Google Sites, Weebly, lalu Jetpack, baru Simdeep, website COIN, Webnote. Nah, yang pertama saya menggunakan aplikasi saya menggunakan aplikasi Wix, yaitu kelebihan dari Wix yaitu memiliki antarmuka drag and drop yang sederhana dan induktif sehingga mudah dipelajari oleh pemula dan pengguna non teknis. Sementara kekurangan dari Wix yaitu Wix memiliki keterbatasan dalam hal desain dan tata letak. Sementara aplikasi Link yaitu kelebihannya mudah digunakan, lalu menghemat biaya karena ada versi gratis dengan fitur yang lengkap. Nah, yang ketiga meningkatkan visibilitas. Nah, yang keempat memudahkan berbagai konten. Yang kelima meningkatkan penjualan. Yang keenam membangun koneksi. Nah, yang ketujuh menganalisis data. Sementara kekurangannya yaitu tidak ada informasi mengenai kekurangan link ID. Nah, aplikasi yang ketiga yang saya gunakan itu adalah Google Sites. Google Sites kelebihannya yang pertama itu gratis, yang kedua mudah digunakan bahkan untuk pemula, yang ketiga tidak memerlukan keahlian pemrograman atau database, yang keempat terintegrasi dengan Google Apps, yang kelima kreator memiliki kontrol penuh terhadap hak akses, yang keenam menyediakan 100 MB penyimpanan online gratis. Nah, yang ketujuh mudah ditelusuri menggunakan mesin pencarian Google. Nah, sementara kekurangannya konsumisasi yang terbatas. Yang kedua yaitu kurang cocok untuk situs e-commerce. Yang ketiga tidak menyediakan pengaturan SEO. Yang keempat menyediakan fitur drag and drop untuk mendesain halaman web. Lalu yang
kelima, untuk mengubah settingan harus secara manual. Yang keenam, tidak mendukung sprint dan import yang pada halamannya. Nah, lalu aplikasi yang keempat yaitu saya menggunakan Weebly. Weebly kelebihannya antar muka, drag and drop mudah digunakan. Yang kedua, cocok untuk memilih bisnis yang tidak memiliki pengenalan coding. Yang ketiga, tersedia paket gratis dengan fitur terbatas. Kalau yang keempat, tersedia fitur komersial untuk menjual produk dan layanan secara daring. Nah, sementara kekurangannya, opsi menyelesaikan yang terbatas. Yang kedua, dia desainnya sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga, tidak responsif terhadap perangkat seluler. Nah, yang keempat, alat pemasarannya kurang memadai. Nah, yang kelima, tidak terindeksi dengan otomotif di Google dan browser pencarian lainnya. Sementara yang keenam, penggunaan tidak dapat menggunakan domain mereka sendiri. Yang ketujuh, sederhananya dapat membatasi pertumbuhan bisnis. Yang ke-8, dia WordPress sering kali menjadi alternatif yang lebih unggul bagi bisnis. Nah, dan yang terakhir, Nah, sementara yang keenam, saya menggunakan Jetpack. Kelebihan dari Jetpack, sistem login aman dengan 2 lapis autentifikasi. Lalu backup otomatis atau dijadwalkan. Lalu konfigurasi mudah dan user friendly. Lalu multifungsi dengan banyak fitur untuk mengatur tampilan, mengoptimalkan performa, dan meningkatkan keamanan. Lalu sementara kekurangannya, ukurannya besar karena berisi dari 30 modul. Yang kedua, beberapa fitur dapat memperlambat performa blog. Yang ketiga, mungkin berdampak buruk terhadap SEO. Yang kelima, harus menghubungkan situs ke akun wordpress.com sehingga banyak informasi artikel diteruskan ke wordpress.com. Nah, lalu di sini saya juga menggunakan aplikasi SIMDIP. Nah, kelebihan dari aplikasi SIMDIP yaitu memudahkan pekerjaan dalam administratif guru. Lalu membantu guru dalam mendukung perkembangan pendidikan siswa. Memfasilitasi kolaborasi antara staf pendidikan, guru, dan pihak lainnya yang berkaitan. Nah, sementara kekurangannya, terkadang terjadi error pada teknologi SIM. Lalu siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran. Lalu saya juga menggunakan website COIN. Sementara kelebihannya, lebih dipercaya pengguna internet. Lalu lebih berpeluang
untuk berada di peringkat tertinggi di SERP. Sementara kekurangannya meningkatkan fasilitas bisnis atau proyek. Yang kedua, sarana komunikasi resmi perusahaan dengan pelanggan. Yang ketiga, menyediakan informasi resmi perusahaan. Yang keempat, menjangkau audiens global. Lalu yang terakhir, saya menggunakan WebNote. Yang pertama, kelebihan dari WebNote yaitu hosting yang aman dan handal. Yang kedua, integrasi akun email terprofesional. Yang ketiga, fitur-fitur SEO datar. Yang keempat, nama domain tetap bersama Anda, bahkan jika mengganti hosting atau menggunakan server sendiri. Sementara kekurangannya, membuat yang fleksibel. Yang kedua, dukungan pelanggan yang buruk. Yang ketiga, pilihan untuk mengedit gaya dan tata letak terbatas. Kurangnya opsi live chat dan nomor telepon. Nah, mungkin sekian dari video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.